akan belajar kembali tentang Deuterokanonika ya, Deuterokanonika. Ya, materi yang kita dapat kali ini cukup istimewa dari Romo Geris Gervasius Geris Rantetana SX, Pastor Paroki Bintaro, Gereja Santo Matius Penginjil ya, Deuterokanonika. Ya, berhubung kita nggak dapat suaranya, kita dapat tulisannya nih saudara-saudara, kita dapat tulisannya dan kita akan belajar. Semoga sekilas ini cukup membantu kita untuk belajar ya, untuk mengetahui lebih dalam tentang Deuterokanonika, tentang kitab suci yang khas Katolik yang nggak khas Katolik ya, dalam arti yang di dalam Alkitab versi Katolik ada Deuterokanonikanya. Apa dan bagaimana? Mari kita belajar dari Romo Geris yang bentuknya itu memang bentuknya memang PDF. Jadi saya sampaikan dalam PDF-nya, kemudian akan saya bacakan ya. Yang pertama kita lihat adalah tentang latar belakang konteksnya. Mengapa ada Deuterokanonika ini? Kita bicara konteksnya ya, konteks latar belakangnya. Jadi di dalam agama Yahudi waktu itu ya, kita bicara dalam agama Yahudi waktu itu ada beberapa sekte, ada beberapa aliran ya. Ada beberapa aliran dan ini yang paling terkenal ini. Ada sekte Saduki, ada sekte Farisi, ada Esseni, terus kemudian ada Selot dan lain-lain. Semoga ini sudah akrab bagi kita di kitab suci ya. Kalau kita membaca kitab suci, kita akan melihat sekte-sekte ini. Nah, secara singkat Romo Geris menyampaikan beberapa pembedaan di antara 4 sekte ini. Yang pertama, kelompok Saduki. Kelompok Saduki itu sangat menekankan urusan politis ya, urusan politis. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang yang lain-lain ya. Terus kemudian Esseni itu sangat menekankan kerohanian, agama, terutama sangat menekankan aturan-aturannya. Lalu Romo Geris juga mengatakan bahwa jika bakal munculnya hidup religius dalam gereja Katolik itu berasal dari kelompok ini, kelompok Esseni ini. Ya, Esseni sangat menekankan hidup kerohanian. Esseni sangat menekankan hidup kerohanian. Nah, cikal bakalnya gereja Katolik, cara hidup gereja Katolik kuat berakar dari kelompok ini, kelompok yang disebut Esseni ini. Lalu ada kelompok Farisi. Kelompok Farisi sebenarnya kelompok yang ambil jalan tengah antara Esseni dan Saduki, yaitu yang menyatukan politik dan juga agama. Ya, agama. Kita lihat tadi bahwa Saduki itu sangat politis, Esseni sangat rohani. Ya, maka orang-orang Farisi ambil jalan tengah ini. Ya, jalan tengah antara politik dan agama. Kaum Farisi inilah yang sangat dominan pada zaman Yesus, karena mereka orang-orang pintar ya. Itulah sebabnya kaum Farisi hampir selalu berhadapan dengan Yesus. Ya, kita lihat debat-debatnya orang Farisi dengan Yesus itu sangat banyak ya. Nanti kita lihat bagaimananya. Lalu ada juga kaum Selot, kelompok Selot. Kelompok Selot ini sangat radikal ya, sangat radikal. Mereka membenarkan perjuangan dengan menggunakan senjata ya, senjata. Nah, kaum Saduki hanya mengakui Taurat Musa sebagai kitab suci ya, Taurat Musa. Taurat Musa itu apa? Taurat Musa itu berarti yang kita kenal dengan Pentateuk, 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama atau dalam Alkitab kita ya. 5 kitab pertama yaitu kitab, semoga hafal semua, Kejadian, Keluaran, Imamat, ya kan, Bilangan, lalu Ulangan
ulangan Deuteronomi ya. Nah, maka nanti Deuterokanonika itu ada hubungannya dengan ini sebenarnya ya. 5 kitab pertama ini sering disebut dengan Pentateuch, merupakan intisari dan cikal bakal seluruh kitab perjanjian lama ya, cikal bakal. Jadi orang Saduki, kita tahu juga orang Saduki nanti ini kaitannya dengan ini, orang Saduki itu tidak percaya dengan kehidupan orang setelah meninggal, setelah mati. Mereka tidak percaya dengan kebangkitan, mereka tidak percaya dengan malaikat, dan mereka tidak bicara tentang roh. Iya, Roh Kudus. Mereka juga jauh dari itu. Ya, nanti perdebatannya juga akan lumayan seru antara kelompok Farisi dengan kelompok Saduki ini. Lalu karena ajaran tentang hal ini tidak ada dalam Taurat Musa itu. Sementara kelompok Farisi, kelompok Eseni, kelompok Selot, sekte ini menerima kitab suci perjanjian lama, baik Taurat Musa maupun kitab lainnya yang jumlahnya itu ada 39 ya, 39. Ya, jumlah kitab suci Yahudi jumlahnya 39. Berarti belum termasuk Deuterokanonika ya kan ya. Deuterokanonika. Nanti kita lihat berapa jumlahnya. Ada yang tidak hafal? Pinter berarti kalau hafal ya. Ya. Beberapa abad sebelum zaman Yesus, pengaruh budaya Yunani sangat kuat. Bahkan bahasa Yunani menjadi bahasa internasional ya. Dalam video pengantar sudah saya sampaikan, bahasa Yunani bahasa internasional. Bahasa Yunani bahasa internasional waktu itu. Nah, budayanya dikenal dengan budaya Helenis. Ya, budaya Helenis. 39. Perhatikan di sini 39 ya. Nah, Alkitab Gereja Katolik terdiri dari 73, yaitu Perjanjian Lama yang jumlahnya 46 kitab. Perjanjian 27 kitab. Ini apal jumlahnya aja udah lumayan loh ini untuk umat Katolik ya. Apal jumlahnya kitab-kitab di kita itu udah lumayan itu. Ada 73 ya, 46 dalam Perjanjian Lama, 27 dalam Perjanjian Baru. Perhatikan di sini Perjanjian Lama 46. Padahal aslinya adalah 39. Nah, apakah Gereja Katolik nambahi? Nah, kita lihat berikutnya. Bagaimana sejarahnya sehingga Alkitab terdiri dari 73? Sedangkan saudara-saudari kita yang Protestan dan juga gereja Anglikan Inggris ya, gereja Inggris cikal bakalnya dari Inggris yang kemudian tersebar ke negara-negara jajahan Inggris waktu itu, di Malaysia, terus kemudian di mana itu, di Australia itu gereja Anglikan cukup besar. Itu hanya 39 kitab ya dalam Perjanjian Lama, sehingga ada perbedaan nih ya. 39 kitab Perjanjian Lama ikut ini ya kan ya, ikut ini. Sementara Gereja Katolik Roma itu 46 kitab ya, Gereja Ortodoks Timur juga. Nah, kita bicara sekarang sejarahnya. Kemarin saya bicara pengantarnya, sekarang kita cukup bicara sejarahnya ya. Kitab-kitab Perjanjian Lama pada awalnya ditulis dalam bahasa Ibrani ya kan ya. Kemarin sudah saya katakan Ibrani. Umat Israel pilihan Allah itu bahasanya Ibrani. Tetapi setelah orang-orang Yahudi terusir dari tanah Palestina dan akhirnya menetap di berbagai tempat ya, mereka kehilangan bahasa aslinya dan mulai berbicara dalam bahasa Yunani ya, Yunani ya, Greek, bahasa Greek yang pada waktu itu merupakan bahasa internasional ya, seperti saya katakan kemarin, seperti bahasa Inggris kalau zaman sekarang ya. Jadi bahasanya Yunani gitu ya, pemerintahannya Romawi tapi budayanya adalah Yunani ya. Oleh karena itu menjadi penting kiranya untuk menyediakan bagi mereka
terjemahan seluruh kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani ini. Pada waktu itu di Alexandria, Mesir ya, Mesir. Berdiam sejumlah orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Selama pemerintahan Ptolemeus II ya. Ptolemeus II ya. Tahun 285 sampai 246 sebelum Masehi, proyek penerjemahan dari seluruh kitab suci orang Yahudi ke bahasa Yunani dimulai oleh 70 atau 72 ahli kitab. Menurut tradisi ya, 6 orang dipilih mewakili setiap dari 16 suku Israel. 6 ya, maka 6 kali 12 berapa? 72. Tapi biasa dikenal dengan Septuaginta ya, Septuaginta ini ya, Septuaginta. Jadi selesai sekitar 125 Masehi ya, atau 250 sampai 125 Masehi ya. Septuaginta lalu disebut sebagai Septuaginta Septem ya. Yuk kita turun ke bawah. Nah, ternyata bahwa kitab suci yang berbahasa Yunani ini jumlahnya bukan 39 tetapi 46. Ini yang kemarin saya katakan ya, 6 kitab. Maka muncul dua versi ini ya, dua versi ini ya, dua versi ini, 46 dan 39. Sebelum ke sana saya mau sedikit memberikan referensi tambahan ya. Jadi kalau menurut sejarah mitos ya, menurut ceritanya memang Ptolemeus ini kemarin saya katakan. Tapi saya mendapatkan sumber dari Gereja Katolik Ortodoks ya, Gereja Katolik Ortodoks. Nanti saya tunjukkan sumbernya. Itu sebenarnya atas permintaan Alexander Agung, Alexander the Great ya. Atas permintaan Alexander the Great untuk menerjemahkan kitab suci dalam bahasa Yunani, Gereja Ortodoks Yunani. Ini sumber saya dari Gereja Ortodoks Yunani ya. Makanya kemarin saya sampaikan itu ada versi yang itu atas permintaan atau perintah Ptolemeus, ada juga versi yang mengatakan itu permintaan dari Alexander Agung. Nah, yang berbahasa Ibrani 39 dan yang bahasa Yunani ini jumlahnya 46 kitab. Kapan tepatnya isi dari kitab-kitab Perjanjian Lama ditentukan dan dianggap sudah lengkap tidaklah diketahui secara pasti. Yang jelas setidaknya sejak lebih dari 100 tahun sebelum kelahiran Kristus, kitab-kitab Perjanjian Lama sudah ada seperti umat Katolik mengenalnya sekarang. Ya, itu yang kemarin saya sampaikan. Cukup lama orang Yahudi itu menerima versi Septuaginta itu sebagai kitab suci, ya kan ya, Septuaginta ya. Yang jumlahnya tadi berapa? 46 ya, 46. Sementara versi Ibrani jumlahnya 39. Nanti bisa dilihat lagi video saya ya, yang sebelumnya di Katekese Online juga. Jadi umat Katolik yang sekarang mengenalnya itu sama sebenarnya 100 tahun sejak sebelum Kristus sampai Kristus lahir, sampai Kristus hidup, bahkan sampai para rasul gitu ya. Itu jumlahnya 46 kitab itu ya. Jadi tidak mengherankan kalau Septuaginta adalah terjemahan yang digunakan oleh Yesus. Perhatikan di sini, diterjemahkan oleh digunakan oleh Yesus versi Septuaginta ini ya, yang ada tadi Deuterokanonikanya ya. Begini,
Sebenarnya nanti akan kita lihat bahwa Deuterokanonica belum dikenal sih sebenarnya waktu itu ya. Deuterokanonica belum dikenal, baru dikenal kemudian. Nanti Romo Genis akan menjelaskannya di sini ya. Bahkan 300 kutipan kitab perjanjian lama yang ditemukan dalam perjanjian baru berasal dari Septuaginta. Ini alasannya mengapa pasti bahwa versi Septuaginta inilah yang digunakan pada zaman Yesus. Harap diingat, ini yang sumber-sumber yang kita banyak akan temukan ya, terutama yang versi Katolik akan banyak menemukan ini. Harap diingat juga bahwa seluruh kitab perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani ya, dalam bahasa Yunani. Ini pengaruh kuat Helenisme ya. Setelah Yesus disalibkan dan wafat, para pengikutnya tidak menjadi punah tetapi malahan menjadi semakin kuat. Karena mereka menggunakan Septuaginta, maka otomatis mereka menggunakan kitab suci perjanjian lama yang jumlahnya tadi 46 kitab ini. Jadi sampai tahun 100 Masehi ini, kalau tadi kan 100 sebelum Masehi ya kan ya, terus kemudian 100 Masehi beredar di tengah umat itu dua versi kitab suci. Lalu perhatikan di sini, sekitar tahun 100 Masehi para rabi Yahudi ini berkumpul di Jamnia. Ini dikenal dengan konsili Jamnia nanti ya, konsili Jamnia para imam-imam Yahudi. Nah, di sini Romo Genis mengatakan bahwa mungkin reaksi terhadap gereja Katolik yang semakin berkembang dan tetap menggunakan kitab Septuaginta ini ya, kitab suci yang versi Septuaginta berbahasa Yunani, jumlahnya 46 kitab ini. Ya. Jadi, yaitu kemarin saya katakan dulu ya. Loh kok kitab suci kita diambil mentah-mentah semua sama gereja Katolik gitu. Kita harus membuat sesuatu yang khas, yang berbeda. Itu yang kemarin saya sampaikan kan gitu ya. Nah, dalam konsili Jamnia ini mereka menetapkan 4 kriteria kitab suci. Ya, perhatikan di sini 4 kriteria, dan disinilah nanti mengapa terus kemudian mereka tidak menggunakan versi berbahasa Yunani. Ya, yang pertama, kitab suci itu harus ditulis dalam bahasa Ibrani. Ini perhatikan, nih ya, harus ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi praktis tidak menggunakan yang berbahasa Yunani. Harus yang kedua, harus sesuai dengan kitab Taurat. Ya, harus sesuai dengan kitab Taurat. Ya. Sementara kita tahu bahwa pandangan-pandangan dalam Taurat perjanjian lama terutama itu berkembang ya. Kita perhatikan tadi kenapa misalnya orang Saduki tidak percaya pada kehidupan setelah mati, kan karena di dalam Taurat Musa, di dalam Pentatek itu tidak ada nggak ada cerita tentang kehidupan setelah mati, karena itu memang hukum ya, sehingga orang Saduki tidak percaya pada itu. Nah, Saduki itu siapa sih gitu ya? Saduki itu siapa sih? Saduki itu adalah para keturunan imam-imam Sadok ya, maka disebut Saduki itu ya, imam-imam Saduki ya. Maka mereka biasanya orang-orang ningrat ya, orang-orang ningrat zaman itu ya, orang-orang ningrat. Sementara kalau orang Farisi itu orang-orang terpelajar. Meskipun orang ningrat tadi juga terpelajar, tapi yang Farisi biasanya lebih umum ya, para cendekiawan intelektual yang mereka memang menekankan hukum Yahudi ya, hukum tata cara hukum. Maka perdebatannya dengan Yesus nanti banyak bicara tentang hukum. Lalu perhatikan di sini lebih tua dari zaman Ezra, ya, lebih tua dari zaman Ezra, sekitar tahun 400 sebelum Masehi ya, 400 sebelum Masehi. Dan yang keempat ditulis di Palestina. Ini semualah yang mengakibatkan kemudian konsili Jamnia tidak menerima versi Septuaginta sebagai kitab suci. Jadi ini sekali lagi masalah semacam kanoniknya mereka. Nah, lalu atas kriteria di atas mereka mengeluarkan kanon baru untuk menolak 7 kitab. Kanon Alexandria ya, 7 kitab ya, itulah
Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Sirah, Baruh, Makabe 1, Makabe 2. Lalu ada juga kitab Esther dan Daniel, lalu ada surat Nabi Yeremia ya, yang kemudian dimasukkan dalam pasal 6 dari kitab Baruh ya. Ya, itu mereka tidak memasukkan itu. Hal ini dilakukan semata-mata atas alasan bahwa mereka tidak dapat menemukan versi Ibrani dari kitab suci yang ditolak. Ya jelas, karena ini harus berbahasa Ibrani. Kemudian ada sumber yang mengatakan bahwa akhirnya ditemukan juga dalam naskah Laut Mati versi Ibraninya. Naskah Laut Mati, naskah Qumran, kalau Bapak Ibu pernah mendengar ya, naskah Qumran, sekitar tahun 47 ini ditemukan di gua-gua ya. Termasuk dalam naskah Qumran itu Injil Yudas ditemukan di sini. Jadi menarik ini Bapak Ibu, nanti kalau belajar silahkan belajar lebih lanjut tentang itu. Satu naskah di Laut Mati, naskah Qumran ini sejarahnya cukup pelik. Bukunya sangat tebal, saya punya bukunya tuh. Bukunya Injil Yudas ya, Injil Yudas ya, ini 46 sampai 56 ya, artinya nggak sekali ditemukan. Lalu ada 11 gua ditemukan oleh seorang badui, istilahnya gitu, seorang ternak waktu itu sih, peternak, terus kemudian dia karena haus, bosan, lalu mencari-cari sesuatu, dia melempar ke dalam gua. Dia pengen mencari sesuatu yang menghilangkan kebosanan, lalu dia pikir ketika melempar batu lalu kok terdengar plonang gitu, lalu lah gitu, jangan-jangan harta karun. Sayangnya ini suku Badui tidak terlalu menemukan itu, bahwa itu harta karun yang memang benar-benar lebih berharga daripada harta karun emas dan lain sebagainya ya. Ternyata itu isinya perkamen perkamen, catatan-catatan yang dikumpulkan oleh para biarawan-biarawan dari gereja timur ya. Gereja Katolik lalu tidak mengakui konsili rabi-rabi Yahudi ini dan tetap terus menggunakan Septuaginta. Tidak mungkin lah gereja Katolik kemudian merevisi ulang kitab suci ya. Kita lihat lalu pada konsili di Hippo tahun 393 Masehi dan konsili Kartago, gereja Katolik secara resmi menetapkan 46 hasil kanon Alexandria sebagai bagian dari kitab suci Perjanjian Lama. Selama 16 abad kanon Alexandria inilah yang diterima bulat oleh gereja ya, versi Septuaginta. Lalu gereja Katolik kan menggunakan, kemudian ada semacam perubahan bahasa resmi gereja dari bahasa bahasa resminya itu bahasa Latin ya, karena gereja Roma, gereja Latin gitu ya, gereja Latin. Lalu kitab Septuaginta ini diterjemahkan oleh Hieronymus ke bahasa Latin, dan ini disebut sebagai kitab versi Vulgata. Ini tokohnya yang paling terkenal ini ya. Jadi kemudian nanti ibadah-ibadahnya juga tetap menggunakan bahasa Latin. Kemarin sudah saya katakan. Kemudian Luther ini ya, Martin Luther, dulunya seorang pastor nih, maka oleh Roma ini disebut Romo Martin Luther ya. Romo Martin Luther, pater ya, Pastor Martin Luther dan kawan-kawannya. Nah, kawan-kawannya itu nggak Romo ya, kawan-kawannya nggak Romo, banyak yang ahli hukum malah jadi pendeta gitu. Ada yang ahli hukum seperti Calvin, itu ahli hukum ya, jadi pendeta. Jadi nggak harus pakar kitab suci waktu itu yang jadi pendeta ya. Romo Luther berpendapat bahwa yang mereka terima sebagai bagian kitab suci Perjanjian Lama adalah kitab suci yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Artinya mengikuti tadi konsili Zamnia itu. Artinya mengakui kanon yang ditetapkan para rabi Zamnia tahun 100 Masehi. Perhatikan di sini. Dan menolak hasil konsili Hippo
393 Masehi. Berarti kan di sini berarti tahunnya agak lebih tua Konsili Jamnia ya. Tapi bukan berarti bahwa kita lebih muda dalam arti tertentu. Secara praktek gereja kita praktis lebih tua daripada ini Jamnia. Ingat tadi bahwa Jamnia adalah respon terhadap perkembangan gereja Katolik dan juga bagaimana mereka tetap menggunakan yang versi Septuaginta ya, Septuaginta. Maka gereja Protestan dan termasuk juga Anglikan hanya mengakui 39 kitab ya. Sementara gereja Katolik tetap pendiriannya pada 46 kitab. Nah, lalu pada zaman Luther inilah muncul istilah Deuterokanonika ya, Deuterokanonika. Jadi tidak sejak awal Deuterokanonika itu ada. Makanya saya kemarin cukup lama menggunakan istilahnya itu tadi, menggunakan istilah Septuaginta ya, bukan Deuterokanonika. Deuterokanonika baru muncul pada abad ke-16 ketika Martin Luther mempersalahkan kitab-kitab Perjanjian Lama dalam Septuaginta yang aslinya tertulis dalam bahasa Yunani. Luther hanya mengakui kitab suci Perjanjian Lama yang berbahasa Ibrani, yang dinyatakan sebagai daftar kitab suci sesungguhnya atau disebut Protokanonika ya, atau kitab pertama proto. Sedangkan kitab-kitab Perjanjian Lama berbahasa Yunani dinyatakan sebagai kitab suci dan bukan sebagai kitab suci, maaf ya, bukan sebagai kitab suci dan disebut sebagai Deuterokanonika atau kanon kedua. Sikap Luther ini diikuti oleh gereja Anglikan. Gereja Anglikan ini Katolik tapi Protestan. Katolik tapi Protestan. Katolik tapi Protestan. Ajaran-ajarannya Katolik ya. Liturginya Katolik ya. Tapi ciri-cirinya adalah Protestan. Gereja Anglikan Inggris ya, Anglo Inggris ya. Sejak tahun 75 ini di Indonesia ya, Lembaga Alkitab Indonesia dan Lembaga Biblika Indonesia menerbitkan Alkitab bersama dengan edisi lengkap yang memuat Deuterokanonika. Ya kan, memang paling menarik itu gereja Protestan Indonesia, gereja Katolik Indonesia, karena dari sinilah sebenarnya kerjasamanya itu paling kuat sebenarnya. Dari awal itu pengen menerjemahkan kitab suci bersama. Ini menarik ini ya. Sementara di tempat lain gontok-gontokan. Sekarang juga gontok-gontokan, tapi makin kesini makin disadari adanya keinginan untuk bersatu itu. Masalahnya bagaimana menerbitkan kitab suci bersama sedangkan jumlah kitabnya berbeda. Iya kan ya, tadi yang Katolik berapa? 46. Yang Protestan berapa? 39 versi Perjanjian Lamanya ya. Solusinya adalah kitab yang tidak diterima oleh Protestan disebut Deuterokanonika itu diletakkan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan itulah yang kita pegang sekarang. Nah, versi yang saya pelajari dari gereja Ortodoks mengatakan bahwa Luther lah yang meletakkan Deuterokanonika ini di antara itu ya. Karena sebelumnya sebenarnya enggak terletak di tengah-tengah. Deuterokanonika tidak terletak di tengah-tengah itu ya. Lalu Luther mengumpulkannya di situ jadi satu ya. Kalau di sini versi bahasa Indonesia ini Deuterokanonikanya diletakkan di tengah-tengah itu. Jadi gereja Katolik menerima terjemahan dalam versi bahasa Indonesia yang dibuat oleh Protestan dan menghentikan terjemahan gereja Katolik yang saat itu sedang dikerjakan di Indi. Ya, dikerjakan di Indi. Paling-paling terjemahan Katolik yang dimasukkan hanya pada bagian Deuterokanonika saja. Maka kita menggunakan terjemahan Protestan atas 39 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kemudian tengah-tengahnya ada Deuterokanonika. Nah, terakhir kita bisa menemukan teks liturgis dan doa kita. Ini ya kan ya, kalau kita berdoa itu kadang tidak sama persis antara yang ada di teks liturgi dengan di teks kitab suci ya, kitab suci.
karena ini kaitannya dengan terjemahan maupun sumber yang diterjemahkannya. Wah, ini menarik kalau sudah bicara kitab suci kaitannya dengan sumber-sumber yang diterjemahkan, itu udah banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Nanti boleh bertanya, boleh belajar lebih lanjut ya, boleh bertanya langsung ke Romo Geris. Moga-moga nanti ada kesempatan Romo Geris juga yang langsung membuat videonya ya. Nanti kita bisa minta tolong teman-teman Komsos untuk membuat itu ya. Misalnya doa Bapa Kami, karena teks doa Bapa Kami dalam Katolik dirumuskan dari kitab suci yang berbahasa Latin yang sedikit berbeda dengan terjemahan Protestan dari bahasa Yunani. ya, ini perhatikan. Demikian juga soal keperawanan Maria, misalnya dalam Injil Matius, ya, memberi kesan Maria hanya perawan sampai melahirkan Yesus. Ini versi terjemahannya ya, kaitannya dengan versi terjemahannya. Jadi terjemahannya itu kan dikatakan bahwa tidak berhubungan sampai melahirkan Yesus ya. Tapi lalu dikatakan sesudah melahirkan Yesus tidak lagi perawan. Kita harus ingat khotbahnya Romo Geris, ayo sambil diingat-ingat ya dulu artinya bagaimana itu Matius 1 sampai 20 Matius 1 ayat 25 itu. Pak Heru nggak tahu tuh artinya atau lupa. Nggak lupa, saya cuma ingin supaya Bapak Ibu mengingat-ingat lagi kira-kira apa ini dulu yang dikatakan. Contoh lain nih kita lihat, kalau ini agak beda ya. Tradisi mendoakan arwah seperti saya katakan, kita mendapatkan dasar alkitabiahnya atau biblisnya, dasar alkitabnya itu dari kitab Makabe yang ada di Deuterokanonika. Ini yang kemarin saya katakan ya, mendoakan orang yang sudah meninggal. Dan ini tidak diakui oleh gereja Protestan, maka menjadi wajar kalau teman-teman yang Protestan tidak mendoakan orang yang sudah meninggal karena tidak mengakui kitab Makabe ini sebagai bagian dari kitab suci. Nah, itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu dari Romo Geris. Terima kasih Romo Geris karena sudah memberikan pencerahan. Bentuknya PDF, silahkan nanti Bapak Ibu dan saudara-saudara, teman-teman untuk mengunduhnya yang versi PDF ini ya. Saya membacakannya dalam bentuk video, audio juga saya berikan audionya. Dan di sini saya tidak nongol ya. Semoga dengan ini iman kita semakin bertambah dan kita tahu bagaimana sih Protestan, bagaimana sih Katolik, dan bagi kita yang sudah Katolik semakin mencintai Katolik, kita tetap yakin dengan kitab suci yang kita pegang. Jadi kita dalam arti ini tidak kalah alkitabiahnya. Kita jangan kalah alkitabiahnya, kita juga harus belajar tentang kitab suci. Terima kasih, selamat malam dan berkah dalam semuanya.